Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat sore saudara Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari kembali kita ketemu di hari Minggu sore. Saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan membawa kita bersama-sama untuk masuk dalam satu pujian. Kalau Bapak Ibu mau menyanyi, saudara mau menyanyi bersama saya nyanyikan lagu ini 2 kali. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan. Allah yang kudus, selayaknya untuk kita menyembah Tuhan, selayaknya untuk kita memuji nama Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang tidak layak, kita yang kadang-kadang suka salah, berdosa, menyakiti hatinya, tetapi selalu Dia layakkan kita ketika kita sadar dan datang kepadanya. Niat hati untuk menyembah Dia, niat hati untuk kembali kepada Dia, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, maka Dia yang kudus itu akan menjamah hidup kita. Mari kita perbanyak penyembahan kita di hadapan Tuhan dan selalu meyakini bahwa Dia yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, yang kudus, yang menyertai kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ajak untuk membaca kita di dalam kitab Mazmur Matius pasal 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan iblis yang mencobai dia ketika dia selesai puasa 40 hari. Saudara, Yesus sebagai Allah 100%, manusia 100%, manusiawi dia rasa lapar karena baru habis puasa. Makanya liciknya iblis itu mencobai dia dengan menawarkan masalah makanan. Ya. Saudara, makanan memang penting waktu itu bagi Yesus. Sama halnya dengan kita. Makanan penting untuk tubuh kita hari-hari ini. Ya. Semua manusia butuh yang namanya makanan, ya kan? Selagi kita hidup, kita butuh makan memang. Saudara, karena makanan itu membuat tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, sehingga kita memiliki tenaga untuk beraktivitas, yang bekerja, yang sekolah dan lain-lain. Kami juga hamba Tuhan yang melayani. Semua manusia, semua kita butuh makanan. Dan saudara-saudara, tidak dipungkiri, banyak hari-hari ini hanya karena makanan, banyak juga dia berusaha keras. Dia berusaha mendapatkan uang untuk makanan. Bahkan ada yang berusaha untuk menghalalkan segala cara supaya bisa dapat makanan. Kalau sudah hidup sulit, tidak ada makanan, ya. Ada yang mencuri, ada yang lain dan lain sebagainya. Kita tanya, kenapa kau mencuri? Kenapa? Mau beli makanan. Saudara, banyak yang punya alasan seperti itu. Memang makanan itu penting, tetapi saudara yang harus kita ingat bahwa makanan untuk tubuh, roti, nasi atau apapun yang kita konsumsi sebagai makanan untuk tubuh kita itu cuma kita pakai selama kita hidup di dunia ini. Makanan kita butuhkan di tubuh kita ini cuma kita pakai untuk kita selama kita masih hidup di dunia ini. Itu adalah makanan jasmani, roti, nasi, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting yang harus kita pikirkan dalam hidup ini, saudara, adalah hidup bukan dari makanan jasmani, bukan dari roti, bukan dari apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita yang hanya sampai ketika kita ada di dalam dunia ini. Tetapi kita berpikir bagaimana hidup sesudah itu, hidup kelak, hidup selama-lamanya, hidup dalam kekekalan. Tetapi Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita hidup ini bukan hanya karena untuk makan saja. Sebab manusia tubuh jasmani ini akan hilang, akan lenyap kelak, saudara. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup yang akan datang, hidup dalam kekekalan, hidup sesuai dengan janji Tuhan buat kita. Saudara-saudara, untuk hidup sekarang kita berusaha keras untuk kita bisa makan. Tetapi saudara, yang terpenting juga yang sangat penting harus kita ingat dan pikirkan, renungkan adalah kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup untuk selama-lamanya, hidup sesudah kita saudara, mengakhiri hidup secara tubuh ini dibalik dari kematian kelak nanti. Nah, bagaimana saudara untuk hidup itu? Ya ini firman Tuhan. Tetapi manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau hanya berbicara roti, makanan, saudara, firman itu kan adalah Allah sendiri ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, di situ berbicara tentang bagaimana Allah adalah firman. Dan dalam ayat keempat, Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang ini yang harus kita renungkan, yang harus kita usahakan. Dalam Yesus, dalam Allah ada hidup.
Bukan cuma sekedar hidup dari roti saja. Kadang-kadang orang yang dipentingkan yang hidup roti saja, makanan untuk bisa hidup tubuh jasmani ini saja, tetapi dia tidak pikirkan adalah hidup kekal, hidup yang sesungguhnya, saudara. Tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita sudah belajar firman Tuhan bahwa tubuh ini terpelihara seutuhnya di dalam Tuhan. Saya mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Kalau masalah cuma hidup materi, hidup makan, saudara. Memang hari-hari ini saya menyadari, saudara, kami keluarga ini, saya ya secara pribadi mengalami ada kesulitan, ada tantangan, gitu. Sakit penyakit khususnya saya pribadi mengalami mulai dari bulan April, saudara, sampai sekarang pun belum begitu pulih. Dan saya merasakan tubuh saya begitu tidak bisa diceritakan lagi bagaimana sulitnya gitu, bagaimana saya mengalaminya gitu. Tetapi di sisi lain Tuhan, di tengah-tengah kesulitan pandemi seperti ini, mungkin banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengeluh karena ibadah kan tidak seperti biasanya. Pemasukan darah, apalagi kita GPDI ini ya saudara, hidup dari pelayanan itu. Jadi kalau jemaat yang datang sedikit, jemaat tidak berkorban, ya itulah tantangan kesulitan kami sebagai hamba Tuhan GPDI yang tidak hidup dari gaji seperti pendeta-pendeta yang lain yang mau ibadah tidak ibadah, mereka tetap digaji. Kalau kita tidak, kan saudara, gitu. Tetapi bagi saya merasakan pemeliharaan untuk tubuh ini, saudara, untuk bisa makan tuh Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada saja berkat Tuhan. Bahkan saya baru mengalami sampai tadi malam pun saya sudah berpikir bagaimana, tetapi Tuhan kirimkan itu gitu. Kalau masalah untuk tubuh, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, Tuhan pelihara kita seutuhnya. Tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya itu. Bahwa manusia itu harus hidup dari firman. Ya. Kita manusia itu jangan hanya memikirkan hidup dari roti dan roti saja, tetapi manusia harus memikirkan, kita harus memikirkan bagaimana kita hidup dari firman, hidup di dalam firman. Karena firman inilah yang membawa kita kepada kekekalan. Ya. Karena apa? Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah kekal adanya. Makanya saudara, kita butuh roti, kita butuh makanan. Tetapi saudara harus tahu dan renungkan bahwa makanan roti yang hanya untuk tubuh jasmani ini satu kali kelak akan berakhir, saudara. Akan kita tidak butuhkan lagi. Tetapi hidup yang sesungguhnya, ya, sesudah dari semua itu ada kehidupan di balik dari kematian tubuh ini, dari berhentinya tubuh ini, berhentinya kita mengkonsumsi makanan tubuh ini. Ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang kekal, ada janji Tuhan buat kita semuanya. Tidak selesai orang meninggal, selesai dia sudah nggak makan secara kemudian sudah habis perkara, enggak, saudara. Ya, ada kehidupan di sana. Sesudah dari itu, makanya saudara jangan hanya memikirkan hidup roti saja, tetapi mari kita bagaimana kita hidup dari firman Tuhan. Saya katakan tadi firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, Dia adalah Allah. Kenapa kita hidup dari firman? Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu kekal. Nah, bagaimana saudara supaya saudara hidup dan saya hidup dari firman itu? Saudara harus punya firman, saudara harus imani firman, saudara harus lakukan firman. Ya. Firman itu harus ada dalam hidup kita, kita ada di dalam firman itu. Ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam firman, dalam Dia ada hidup. Hidup sekarang, hidup untuk tubuh kita, makanan jasmani kita, roti, dan hidup yang akan datang, hidup kekal di dalam kerajaan-Nya. Jadi mari kita pikirkan, bagaimana saya harus hidup di dalam firman. Bagaimana saya harus hidup dalam firman. Bagaimana saya harus lakukan firman. Bagaimana benar-benar harus imani firman. Dan firman Tuhan itu selalu hidup di dalam hidup kita ini. Sehingga hidup makanan jasmani akan tercukupkan, kita akan nikmati, dan hidup kekal
makanan surgawi itu akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan, mari saudara dan saya harus hidup dalam firman. Artinya, saudara harus suka baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hiduplah di dalamnya. Ya, firman itu berkuasa untuk menolong kita. Firman itu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Firman Tuhan itu berkuasa, dan berkuasa. Terima kasih, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.